Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammadin, ibni Abdillah, la nabiyya ba'dah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, semoga semuanya diberi kesehatan, sehat walafiat, diberi keamanan, keselamatan, dan dimudahkan dalam segala urusan, khususnya dalam menjemput rezeki pemberian Allah. Allahumma amin. Mari kita berdoa dulu. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Para pemirsa yang budiman, di dalam kehidupan sehari-hari, seseorang tiada terasa kadang berlaku sombong dan juga mendolimi diri sendiri. Ada satu permisalan dua orang. Ya, saya mau cerita nih ya. Ada permisalan dua orang yang ini saya sarikan dari ayat-ayat di surat Kahfi. Dua orang itu yang satu kaya, yang satu sebut aja kecukupan. Yang kaya, bayangkan punya dua kebun anggur yang luas, yang dikelilingi oleh kebun kurma. Di antara dua kebun anggur itu ada ladang yang luas dan di antaranya juga mengalir sungai. Bayangkan punya kekayaan yang begitu luas dan juga hasilnya itu tidak pernah berkurang, bertambah, dan juga diberi karunia putranya banyak, ya, lalu pegawainya banyak, hasilnya melimpah, dia kaya raya. Yang seorang lagi, seorang yang beriman, ya, punya lahan yang cukup saja, ya, dan keduanya sebut aja berteman. Nah, ini yang sombong berkata kepada yang cukup tadi, yang beriman, dalam bincang-bincang sehari-hari itu, dia mengatakan, hartaku lebih banyak dari hartamu, dan pengikutku, ya pegawai-pegawainya, ya yang mengawal itu lebih kuat. Begitu katanya. Nah, dia sombong, ya, menyombongkan diri, ya, pada temannya. Dan juga dia mendolimi diri sendiri dengan mengatakan, ketika masuk kebunnya, dia berkata, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya. Nah, ini dolim, mendolimi diri sendiri. Bahkan dia berkata,
dan aku kira kiamat tidak akan terjadi. Nah, ini menuju kekafiran, tidak apa kebunnya itu tidak akan binasa begitu. Ya, sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku mendapat tempat yang lebih baik daripada ini. Nah, ini juga takabur, ya, tidak tahu diri, ya, merasa di dunia itu kaya raya, besok kalau kembali kepada Tuhan, itu akan mendapat yang lebih baik. Ya, rupanya dia tahu juga tentang adanya Tuhan. Ini kesombongan. Jadi sombong, lalu zalim, ya bisa jadi nanti menuju ke kekafiran. Kawannya yang beriman berkata ya sambil bercakap-cakap tadi, apakah engkau ingkar? Ingkar itu kan kafir ya, mengkufuri kepada Tuhan yang telah menciptakan engkau dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu dia menjadikan engkau seorang laki-laki yang sempurna. Nah, yang beriman itu ya berilmu, ya. Ini lalu bertanya apa itu berkata begitu dalam percakapannya. Lalu yang beriman itu juga menambahi, sungguh aku percaya bahwa dialah Allah Tuhanku dan aku tidak mempersekutukan Tuhanmu dan aku tidak mempersekutukan Tuhanku dengan sesuatu pun. Jadi beriman, berilmu. Nah, itulah ulul albab, orang yang beriman dan berilmu. Ya, meskipun dia kecukupan, kau beri nasihat kepada yang kaya. Ya. Dan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu tidak mengucapkan Masya Allah la quwata illa billah, yang artinya sungguh atas kehendak Allah semua ini terjadi. Tidak ada kekuatan kecuali dari Allah. Sekalipun sekalipun faktanya ya, sekalipun engkau anggap harta dan keturunanku lebih sedikit daripadamu, meskipun memang faktanya begitu, tapi ucapkanlah Masya Allah la quwata illa billah ketika memasuki kebunnya. Ya, jadi di hati itu yang artinya sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud terjadi. Ya. Tidak ada kekuatan kecuali dari Allah. Masya Allah, la quwata illa billah. Rupanya tidak mau ya. Gitu. Yang beriman juga berdoa untuk diri sendiri. Maka mudah-mudahan Tuhanku akan memberi kepadaku kebun yang lebih baik dari kebun ini. Ya, kalau juga tahu kalau tidak di dunia ya di akhirat akan beri yang lebih bagus lagi. Nah, itu apa dengan orang sombong, orang zalim itu, yang beriman itu lalu ya berkata ya, kalau Allah mengirimkan petir bagaimana kepada kebunmu, ya. Bagaimana kalau dia mengirimkan petir dari langit ke kebunmu, sehingga kebunmu menjadi tanah yang licin, ya apa nggak takut gitu loh, ya, apa nggak khawatir. Atau airnya surut ke dalam tanah, maka engkau tidak akan dapat menemukannya lagi. Jadi airnya surut atau yang lain ya, yang buminya dibalik atau apa gitu. Nah, tapi yang diberitahu tidak mengikuti dan harta kekayaannya dibinasakan. Ini yang kaya ini jadi binasa harta kekayaannya. Lalu dia membolak-balikkan kedua telapak tangannya, menyesal terhadap apa yang telah dia kerjakan atau kita atau diupayakan.
Jadi hancur kebunnya itu ya. Sedangkan pohon anggur roboh beserta penyangga-penyangganya. Lalu dia berkata, betapa sekiranya dahulu aku tidak mempersekutukan Tuhanku dengan sesuatu apapun. Menyesal. Dan tidak ada lagi baginya segolongan pun yang dapat menolongnya selain Allah. Dan dia pun tidak akan dapat membela diri. Ya, dan juga nanti di akhirat pertolongan itu hanya dari Allah yang maha benar. Dialah pemberi pahala terbaik dan pemberi balasan yang terbaik. Begitu ya, jadi ada kisah, ada permisalan dua orang yang satu kaya, tapi sombong, zalim, dan bahkan menuju kekafiran, ya, kafir, kufur. Yang satu beriman, yang beriman menasihati, ya, suruh mengucapkan, Masya Allah, la quwata illa billah. Nah, betapa banyak dari kita ya yang sering menyombongkan diri kita ini. Ya, misalnya sehat, kuat, lalu ada kagum pada diri sendiri, nah itu sombong. Segera saja ya, ucapkan Masya Allah la quwata illa billah. Merasa berilmu lebih baik daripada yang lain, yang meremehkan yang lain. Segera saja kalau di hati ada rasa begitu, segera sajalah baca Masya Allah la quwata illa billah, istighfar, istighfar ya. Jadi jangan sombong, jangan zalim terhadap diri sendiri, ya, supaya diberi keselamatan. Mudah-mudahan demikian, ya. Banyak sekali dari kita yang merasa kita lebih daripada yang lain, menyepelekan orang lain, ya, meremehkan orang lain, dan yang seperti itu jangan dilakukan. Segera saja atau jadikanlah zikir Masya Allah la quwata illa billah, bahwa semua ini terjadi karena Allah saja, ya. Tiada daya, tiada kekuatan kecuali dari Allah. Punya rumah mewah, masuk rumah itu ucapkan Masya Allah la quwata illa billah. Punya mobil mewah, ucapkan Masya Allah la quwata illa billah. Diberi ilmu oleh Allah, merasa lebih mendapatkan ilmu ijazah ya yang lebih tinggi, ucapkan Masya Allah la quwata illa billah. Begitulah mudah-mudahan kita dalam keseimbangan hati, tidak sombong dan tidak zalim terhadap diri sendiri. Semoga selamat kita semua. Tanyakan pada yang lebih alim, yang lebih bagus ilmunya, ya. Semoga mendapat ilmu